Jumpa lagi di KMHDI Mengkaji karena kami adalah mata, telinga, dan hati organisasi. Bersama saya Teddy, mari kita mulai. Dalam waktu dekat, kita akan menyambut Hari Suci Nyepi yang biasa jatuh pada bulan 3 di setiap tahunnya. Dan setiap tahunnya kita akan melaksanakan berata penyepian, ada amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan. Dan beberapa waktu lalu juga sempat di beberapa daerah, khususnya di DKI Jakarta, juga sempat melaksanakan pawai budaya untuk menyambut Hari Suci Nyepi. Dan hal tersebut menimbulkan banyak banyak komentar dari warganet, dan itu semua akan kita bahas bagaimana seperti apa Nyepi itu dan bagaimana kita menyikapi hal-hal yang umum, keresahan umum yang dirasakan oleh umat Hindu di Indonesia. Dan kali ini saya tidak sendiri, kami KMHDI kedatangan seorang tokoh Hindu nasional, saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum PHDI Pusat. Dan selamat datang saya ucapkan Bli Budi, Om Swastiastu. Senang rasanya bisa bertemu dengan Bli Budi dan kali ini berkesempatan untuk berbincang-bincang ngomongin soal Nyepi, keresahan-keresahan anak muda soal Nyepi bagaimana. Tapi sebelum itu gimana Bli perjalanan ke markas kami Bli? Lancar. Hari ini Tuhan merestui. Nggak macet Bli, ini kan lancar. Tadi lancar. Cepat. Nah, ini minggu depan. Nah, ini kita take-nya seminggu sebelum Nyepi ya. Jadi minggu depan ini kita akan merayakan Hari Suci Nyepi Bli. Tepatnya tanggal 22 Maret 2023. Kita menyambut tahun Saka 1945. Dan Nyepi pun juga setiap tahun terjadi, selalu kita lakoni. Tapi pasti ada hal-hal yang masih menjadi pertanyaan Bli. Masih menjadi pertanyaan bagi setiap umat, khususnya anak muda nih, karena kan biasanya anak muda, apalagi anak muda yang hidup di zaman disrupsi seperti ini, pasti ada kegelisahan, yaitu berada di persimpangan lah bahasanya. Tapi sebelum itu saya ingin nanya soal gini, kemarin kan sempat di DKI Jakarta ada pawai budaya, jadi ada banjar-banjar di DKI Jakarta atau enggak sejabodetabek yang dari Tamrin ke situ ya. Iya, Bundaran HI itu. Bundaran HI. Jadi pawai ogoh-ogoh dan pawai budaya lah. Ada ogoh-ogoh juga, ada ondel-ondel juga di sana. Ya, betul. Tapi mengundang banyak komentar dari warganet. Baik itu komentar positif maupun komentar negatif. Nah, kita nggak ngomongin komentar positif kan sudah biasa, Bli. Ya. Tapi bagaimana Bli sebagai Sekretaris Umum PHDI Pusat, juga mungkin sebagai pribadi, bagaimana menanggapi komentar-komentar tersebut, Bli? Apa tuh ininya? Jadi, contoh ininya apa? Contohnya itu misalnya ada warganet yang berkomentar soal membandingkan pawai budaya ini, pengarakan ogoh-ogoh di Jalan Tamrin ini pada saat CFD kemarin dengan apa yang terjadi di Brazil soal satanik ya gitu, Bli. Sehingga mungkin akan mendatangkan bencana atau gimana itu. Jadi ginilah ya, sebelum mulai ke komentar netizen ya. Netizen katanya maha benar gitu. Apapun benar. Kita harus terimalah itu sebagai keniscayaan ya. Tapi gini, sebuah pesan itu, apapun pesan yang kita sampaikan, itu daya terimanya itu sangat tergantung dari kesadaran si penerima. Ya. Kita punya radio, frekuensinya bagus, tapi kalau penerimanya rusak kan kresek-kresek juga kedengaran di sana, noise-nya terlalu keras gitu. Saya ingin menukil sebuah kisah di Itihasa Mahabharata itu ya, ketika sebelum terjadi konflik perang antara Kurawa dengan Pandawa itu kan ada usaha-usaha untuk perdamaian. Datanglah Sri Krishna ini sebagai utusan perdamaian ke Hastinapura gitu kan. Nah, orang-orang berharap bahwa Krishna ini bisa menyelesaikan sehingga perang tidak terjadi. Tapi jawaban Krishna menarik. Dia bilang, di Vrindavan, kalau aku meniup seruling, maka burung-burung, burung merak, orang-orang, sapi-sapi, itu sangat menikmati suara serulingku. Mereka merasakan kesejukan karena suara serulingku. Tapi bagi seekor
atau sekumpulan keledai itu sama sekali tidak bermakna apa-apa gitu. Jadi memang sekali lagi pesan yang kita sampaikan seindah apapun itu kalau daya tangkap orang berbeda mereka akan mempersepsikan secara berbeda dan itu tidak bisa kita hindari ya karena tingkat kesadaran manusia memang berbeda-beda. Nah, apakah itu nanti akan mendatangkan bencana? Kita harus percaya ya sebagai orang Hindu bahwa Tuhan itu melihat dari kebeningan hati kita lah gitu ya. Kita yakin 1000%, 1.000.000% bahwa umat kita yang datang kemarin ke Tamrin mengarak budaya, dalam arak-arakan budaya itu ogoh-ogoh, bleganjur, gitu kan ada nyanyi, ada kidung-kidung juga, gitu kan. Kan itu dilakukan dengan penuh kegembiraan, penuh kesukacitaan, dengan penuh ketulusan, gitu kan. Masa Tuhan mendatangkan bencana pada manusianya yang penuh ketulusan seperti itu atas dasar apa? Tuhan cemburu pada ogoh-ogoh itu. Tuhan apa yang cemburu pada ogoh-ogoh itu menurut itu tidak ada dalam konsep Hindu. Jauh dari konsep Hindu dan orang Hindu rasanya bahkan anak kecil, anak SMA, anak SMP bahkan kalau dia sudah dapat pelajaran agama Hindu dia tidak mungkin berpikir bahwa Tuhan cemburu dengan ogoh-ogoh sehingga Tuhan akan mendatangkan bencana pada umatnya yang hanya karena umatnya orang ogoh-ogoh gitu. Itu bukan tidak ada di dalam konsep ketuhanan manapun yang kita pelajari sejak SD sampai universitas sampai dimanapun gitu ya. Artinya ada ada 3 kata kunci nih yang tadi Bli sampaikan. Yang pertama adalah soal kesadaran, yang kedua soal referensi, yang ketiga soal perspektif. Artinya apa yang terjadi di CFD kemarin soal budaya itu, jadi kuncinya ada 3 itu berarti Bli ya. Jadi bagaimana kesadaran orang yang melihat seseorang, itu kesadaran seseorang, kemudian referensi seseorang soal apa yang mereka lihat, kemudian soal perspektif bagaimana kemudian ia menyikapi apa yang dia lihat. Betul. Jadi pro dan kontra itu hal yang wajar ya. Hal yang wajar lah, kita nggak bisa berharap dunia ini menjadi dunia putih yang semuanya melihat kita dari kacamata yang sama bersih, itu nggak ada lah. Apalagi hari ini di sosial media yang sangat kencang ini informasinya. Dan itu, tapi itu justru menjadi pelajaran buat kita apalagi menjelang Nyepi gitu ya. Dan itu menjadi bekal kita karena Nyepi ini kan hanya sehari tapi kan itu bekal kita untuk setahun ke depan gitu kan. Untuk sepanjang hidup kita bahkan. Hati-hati dengan media sosial. Jangan gampang menghakimi, jangan gampang menggunakan aura-aura negatif di media sosial. Bisa saja ini jadi semacam ujian awal menjelang Nyepi. Jadi bagaimana umat Hindu ini menyikapi. Betul. Anggap aja begitu. Oke, Bli, itu tadi respon dari Bli Budi sebagai Sekretaris Umum PHD Pusat. Nah, ini sebagai alumni KMHDI juga. Oh iya, saya belum perkenalkan Bli Budi ini juga alumni KMHDI, sempat menjadi pernah menjadi presidium tahun 2001 dia. Ya. Presidium PPKMHDI. Oke, kita lanjut lagi Bli. Jadi tadi sudah, sekarang kita soal hal-hal yang kelihatannya remeh tapi penting ini untuk disadari anak-anak muda khususnya Bli. Jadi kalau saya Bli, mungkin teman-teman di luar juga merasakan hal yang sama. Jadi soal puasa Bli. Jadi Nyepi ini kan kalau saya melihat sejak kecil itu kayak pro dan kontra ini puasa ini. Karena kalau kita lihat di catur berata penyepian itu nggak ada nih soal secara rigid ngomongin soal puasa. Tapi banyak sekali orang tua yang mengatakan udahlah puasa aja kayak gitu. Tapi kalau saya boleh jujur saya nggak pernah puasa pada saat Nyepi. Nah itu bagaimana Bli sebenarnya? Apakah memang pada saat Nyepi itu memang harus puasa umat Hindu dalam memperingati hari suci Nyepi atau bebas-bebas saja? Nah, kalau dikatakan harus gitu ya, berarti kalau nggak dilakukan terus konsekuensinya apa gitu kan? Iya betul Bli. Jadi menurut keyakinan saya ya dari apa yang saya baca, dari apa yang saya kontemplasikan gitu ya, di Hindu ini tidak ada yang harus dalam konteks kalau nggak dilakukan, kalau dilakukan Tuhan akan memberikan reward, kalau tidak dilakukan Tuhan akan memberikan punishment. Konteksnya saya kira tidak seperti itu karena agama Hindu adalah agama yang berbasis kesadaran, consciousness. Jadi tujuan dari kita beragama adalah untuk meningkatkan kesadaran kita, termasuk dalam semua ritual yang kita lakukan itu harus ditarik dalam konteks kesadaran.
bagaimana itu meningkatkan kesadaran kita dari satu tangga ke tangga yang berikutnya gitu. Jadi harus berpuasa nggak? Lebih baik berpuasa. Bagaimana kalau tidak berpuasa? Ya nggak apa-apa juga, cuma nggak dapat manfaat dari sebuah puasa. Apa manfaat dari sebuah puasa? Kita berlatih mengendalikan diri, berlatih menahan lapar. Kalau saya bisa menahan lapar, artinya besok ketika saya ketemu peluang, tapi itu bertentangan dengan dharma misalnya gitu, saya lapar aja bisa saya tahan, masa yang ini nggak bisa saya tahan gitu. Yang tidak merugikan siapa loh. Saya nahan lapar itu kan, kalau saya makan nggak ada yang rugi kan. Tuhan nggak rugi, teman saya nggak rugi sepanjang saya makan makanan saya sendiri. Tapi kenapa saya melatih diri untuk berpuasa? Karena saya melatih diri ketika saya menemukan sesuatu yang enak, dorongan lahiriah untuk mendapatkan itu, saya bisa tahan. Maka besok ketika saya ingin menahan diri untuk satu hal, diharapkan saya sudah terlatih untuk menahan diri. Ketika saya tidak berpuasa, ya latihan itu hilang. Sama seperti, beli saya besok nggak mau fitness, ya nggak apa-apa. Nggak fitness ya, cuman peluang Anda untuk membakar kalori, membakar lemak ya hilang gitu. Cuman menurut saya sih ya, karena kalau ke referensi kan, Bhagavad Gita, dalam Bhagavad Gita itu cuma disebutkan, wahai Arjuna, mereka yang mampu menahan dorongan nafsu, dorongan lahiriahnya, keinginan-keinginan duniawinya, mereka adalah manusia-manusia yang bijaksana. Ya berarti kita memang dorongan dari Trigunas itu, Sattva, Rajas, Tamas itu kan memang mendorong kita untuk ke dalam ketiga sifat itu kan, tarikan mana yang lebih kuat gitu kan. Nah, kita memang harus melatih diri untuk beranjak kepada sifat-sifat yang menjadi satwik gitu kan. Sifat satwik itu apa? Ya yang lebih lembut, lebih linuih lah sikapnya gitu kan, lebih baik, lebih sejuk gitu. Nah, itulah yang kita lakukan dengan berpuasa. Kalau kita berpuasa, kita mendapatkan benefit itu. Kalau kita tidak berpuasa, ya kita tidak mendapatkan benefit itu. Artinya ini kita bicara soal kesadaran dan juga kebermanfaatannya. Kebermanfaatan. Betul, jadi, memang agama harus ditarik ke ranah etika dan moral. Artinya mau teman-teman puasa bagus, mau teman-teman nggak puasa ya nggak masalah. Gini, kalau ditanya apa yang bagus, tentu berpuasa. Tapi ingat, Bhagavad Gita juga mengatakan, yoga bukanlah untuk mereka yang makan berlebihan. Bukan juga untuk mereka yang berpuasa berlebihan. Jadi, Bhagavad Gita itu sudah mengajarkan kita untuk mencapai samatha, tuh keseimbangan. Keseimbangan itu artinya ya tidak berlebih-lebihan. Berpuasa yang menyiksa diri udah sakit, maksain puasa, besoknya akhirnya masuk rumah sakit, ya jangan. Salah juga. Tapi kalau sehat, kenapa kita nggak coba untuk melatih diri? Ini kesempatan loh, satu hari diberikan pergantian tahun, kita melakukan refleksi. Refleksi semakin sempurna kita melakukan refleksi, semakin sempurna manfaatnya. Kita sudah tidak menyalakan api sebagai simbol sebagai simbol untuk meredam amarah, mematikan sifat-sifat kemarahan, kedengkian dalam diri. Kita juga sudah tidak bersenang-senang, tidak bepergian gitu kan. Terus tidak bekerja gitu. Kenapa? Kita udah di rumah. Kenapa nggak sekalian saja kita berlatih, bahkan monobrata semakin baik. Tidak berlatih untuk bahkan tidak bicara sehari itu. Melatih lidah kita agar tidak sembarangan gitu. Hari itu latih untuk tidak berbicara bahkan. Karena kan gini, karena kan kalau di Nyepi kan kita cuma umumnya mengenal Caturbrata Penyepian. Betul. Kalau soal puasa dan tadi beli sempat singgung soal Monabrata, itu kan kita akrab kita lihat atau kita dengar pada saat Siwaratri. Betul. Jadi ada jaga, ada Monabrata sama Upawasa. Jadi apakah maksudnya gini, apakah kita wajib untuk berpuasa nih, Bli? Maksudnya di Nyepi. Karena kan di Nyepi ini di Caturbrata Penyepian ini nggak ada bilang puasa, nggak ada bilang Monabrata, sedangkan di Siwaratri ya ada gitu loh. Memang, gitu. Ya balik tadi, kita mau mendapatkan seberapa manfaat dari Nyepi ini.
Artinya kan lebih kepada kemanfaatan sekali kemanfaatan. lagi, betul. Ya, kalau kita sudah di rumah seharian, kita sudah mengkontemplasikan diri, akan sangat sempurna kalau kita lengkapi juga dengan upawasa, bahkan upawasa yang paling tinggi yaitu pada sampai tahap monobrata gitu. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak beraktivitas, tidak berbicara. Jadi apa yang dilakukan? Merenung, kontemplasi. Apa yang sudah saya lakukan selama ini, bagaimana saya bisa menjadi lebih baik besok gitu kan. Itu seperti cerita Ludake itu, jangan diambil metik-metik daunnya doang gitu kan, tapi bagaimana kita membangun kesadaran, membangun kontemplasi sehingga besok selesai nyepi kita memiliki kesadaran yang lebih baik dari hari ini gitu. Artinya ketika kondisi itu sudah memungkinkan, saya kondisi tubuh lagi sehat. Iya, betul. Kemudian apalagi didukung dengan hari suci nyepi, kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kita mencoba untuk berpuasa. Betul, melatih diri. Sama seperti ya itu tadi, kalau ada kesempatan di depan sudah alat-alat fitnessnya sudah tersedia, ngapain nggak dipakai? Pakailah. Saya sangat merekomendasikan, sangat mendorong generasi muda, latihlah diri kita. Karena latihan kan yang membuat kita semakin baik kan? Iya. Iya kan? Kita mau latihan, mau silat, mau matematika, mau sastra, mau melukis. Apa yang membuat kita menjadi semakin baik? Latihan. Kan? Ya udah. Latihan untuk mengendalikan diri. Karena besok, di masa depan, kita akan bertemu dengan berbagai tantangan, berbagai godaan yang membutuhkan respon yang proper. Respon yang proper kita dapat dari mana? Dari kemampuan kita untuk mengendalikan diri kan. Memberikan jarak antara sebuah rangsangan dengan respon. Jarak ini kita dapatkan dari mana? Dari latihan-latihan kita mengendalikan diri. Oke, itu soal puasa, Bli. Ini ada yang kedua, Bli. Pertanyaan-pertanyaan anak muda nih. Kebetulan tadi saya sebelum take ini, Bli, pasang question box di Instagram supaya lihat nih teman-teman kader kayak Madis Indonesia nih mau nanya apa sih sama Bli Budi gitu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, Bli. Jadi ini pertanyaan mewakili pemirsa nih gitu ya. Betul. Jadi saya tidak sulit-sulit ya buat pertanyaan. Oke, jadi kalau anak muda hari ini Bli kan sangat akrab dengan gadget, Bli. Nih, gadget ini nggak bisa pisah. Ini di samping saya nih, Bli. Dan ada pertanyaan gini, Bli. Kalau misalnya kita menghabiskan nyepi dengan tidur seharian gimana, Bli? Gini. Itu kan kita tidak dipaksakan untuk ngobrol enggak juga, makan enggak juga. Kalau gitu, bagaimana kalau kita anggap nyepi dari jam 6 pagi sekarang sampai jam 6 pagi besok? Jam setengah 6 kita minum obat tidur 2 biji gitu kan. Jadi tidur 24 jam besok bangun-bangun gitu kan. Latihan apa yang bisa kita dapat dalam keadaan tidur? Pertanyaan saya itu. Kalau kita mendapatkan latihan dengan tidur, ya monggo aja silahkan gitu. Tapi kan kita menghadapi godaan, menghadapi tantangan dalam keadaan kesadaran keseharian kita kan. Pada saat kita berangkat kerja, pada saat kita di kantor, ketemu dengan berbagai persoalan. Kalau kita jadi pejabat, pada saat kita mau tanda tangan, pada saat ada orang datang bawa uang segepok, atau pada saat kita ada orang, Pak, saya nego segini, boleh nggak? Tapi nanti saya transfer ke rekening Bapak gitu kan. Peluang korupsi, peluang nepotisme, peluang mencuri, peluang selingkuh, peluang segala macam yang buruk-buruk, yang jelek-jelek itu. Tantangan itu kita dapatkan pada saat kita tidur apa pada saat kita sadar? Sadar. Pada saat sadar. Jadi kita perlu melatih diri dalam keadaan sadar. Kalau kita tidur, tidak ada latihan apapun yang kita dapatkan. Jadi justru kita harus melatih diri dalam keadaan sadar. Tidur sih tidak memenuhi syarat puasa ya menurut saya. Puasa itu adalah mengendalikan diri. Tidur kita mengendalikan diri enggak? Enggak. Justru kita kehilangan kesadaran. Jadi ngapain? Kita justru kehilangan kesempatan, kehilangan satu hari untuk sadar dan mengendalikan diri. Menurut saya useless. Oke, berarti tidur bukan solusi untuk menghabiskan nyepi. Itu ya boleh, tapi Anda nggak mendapatkan manfaatnya. Udah, Anda dapat manfaatnya. Istirahat total. Kan tubuh juga butuh istirahat kan. Betul. Tapi tidur kan bisa kapan saja. Nyepi kita sudah menyepakati gitu kan bahwa hari ini nyepi, kita mengkontemplasi bersama-sama bersama sebuah keluarganya semua, karena kan itu beragama ini bersosial juga gitu kan. Kita melatih teman, keluarga.
Nyepi ya gunakanlah momentum itu untuk benar-benar membangun kesadaran, berkontemplasi. Pada saat dalam kondisi kita sadar, bukan dalam kondisi tidur. Dan sayang banget ketika nyepi itu dilewatkan hanya untuk tidur. Ya, untuk tidur, betul. Oke, sekarang ada pertanyaan. Ini pertanyaan agak lebih mendalam lagi, Bli. Ini saya nyontek dikit, Bli. Ini dari Sulawesi Utara, Bli. Jadi ada dari Puspita. Ini ketua PD-nya, Bli, langsung, Bli. Kebetulan ketua PD-nya yang terpilih di Sulawesi Utara itu adalah perempuan, Bli. Jadi sekitar informasi ini perempuan sudah cukup banyak jadi pemimpin di KMHD, Bli. Jadi, udah melebihi kuota 30% kelihatannya nih. Belum sih, Bli, kayaknya. Belum sih kayaknya. Karena belum sempat kita hitung juga, Bli. Oke, jadi gini, Bli, pertanyaannya, Bli. Jadi Om Swastiastu, Bli. Jadi gimana sih solusi terbaik mengatasi konflik yang terjadi di saat menyambut Hari Raya Nyepi? Saat yang lain berbondong-bondong menyambut Nyepi dengan gotong royong, ini malah berbondong-bondong menyambut Nyepi dengan berdorong-dorong. Jadi maksudnya dorong itu adalah saling menjatuhkan. Sampai ini langsung studi kasus, Bli, ya. Sampai melasti pun ditiadakan dan diganti dengan mubeng. Jadi mubeng itu semacam upacara mengelilingi Padmasana Pura sambil lunas tirta kayak gitu. Oke. Bagaimana, Bli, sebagai sekretaris umum KHD Pusat? Kalau prakteknya mau dipilih melasti, mau dipilih mubeng, itu sama-sama boleh lah ya, sepengetahuan saya ya. Saya sebenarnya bukan kapasitas saya untuk menjawab ya, itu kapasitasnya Sabo Walake dan Pandite lah ya untuk menjawab mengenai mana yang boleh, mana yang enggak. Tapi dalam prakteknya dua-duanya dilakukan. Ada yang melakukan mubeng, ada yang melakukan melasti gitu, dua-duanya boleh. Yang tidak boleh adalah pilihan A atau B itu dilakukan karena konflik. Ya konfliknya yang tidak boleh gitu kan. Terus bagaimana kita meredam konflik? Ya lagi-lagi konflik itu penyebabnya apa sih? Karena kita ego, kepentingan kita, keinginan pribadi kita mengalahkan kepentingan yang lebih besar. Mengalahkan kepentingan untuk berharmoni. Musuh kita apa sih? Sadripu, salah satunya ego, kemarahan, gitu kan. Justru Nyepi ini kan ajang kita kontemplasi untuk merendahkan ego kita kan. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan Nyepi ini kita masing-masing bisa mengalahkan ego kita masing-masing sehingga kita bisa benar-benar mengambil keputusan yang merepresentasikan kepentingan umat secara keseluruhan, bukan karena saya sebel dengan dia kemudian saya jegal programnya. Itu yang kita hindari. Itu apa sih, produk apa sih itu? Produk ego itu. Iya kan? Produk ego antara si A dengan si B nggak cocok, akhirnya terjadi konflik. Kalau itu disebabkan oleh konflik. Tapi kalau tidak disebabkan oleh konflik, manapun ya boleh. Manapun pilihan yang diambil, mau mubeng oke, mau melasti oke. Jadi lagi-lagi mari dewasa, mari beragama yang tidak hanya sekedar berritual tetapi mematangkan kita secara spiritual. Sehingga kita menjadi manusia yang lebih belas asih, bisa lebih toleran, bisa lebih luas lah jiwanya gitu untuk menerima perbedaan-perbedaan. Nggak sedikit-sedikit konflik terus ya itu kalau bilang itu melasti dihilangkan karena konflik akhirnya dipilih mubeng gitu kan. Apa sih, kenapa konflik apa yang menyebabkan melasti sampai dihilangkan gitu? Pertanyaan saya, umat mana yang dirugikan kalau melasti gitu kan? Betul. Kalau tidak ada yang dirugikan dan pilihannya melasti, ya melasti. Kecuali kalau melasti ada umat yang dirugikan, ya jangan. Saya nggak ngerti, karena tidak mengerti penyebabnya, jadi saya tidak bisa menyampaikan rekomendasi apa, tapi kebanyakan konflik disebabkan karena ego. Kebanyakan konflik disebabkan karena ya itulah tarik-menarik kepentingan antara satu dengan yang lain. Menurut saya itu bertentangan dengan tujuan Nyepi gitu kan. Tujuan Nyepi kita kontemplasi agar bisa menguasai diri gitu. Semakin baik lagi ke depan. Semakin baik gitu ya. Mudah-mudahan dengan Nyepi ini masing-masing pihak bisa melakukan kontemplasi. Oh iya, coba merenung. Kenapa saya melakukan itu? Kalau para tokoh merasa melakukan itu karena kepentingan umat, lakukan.
bisa dipertanggungjawabkan kepada Ide Betara bila perlu duduk di depan Padmasana besok merenung nyalakan dupa. Bener nggak, bersih nggak hati saya pada saat melakukan keputusan ini? Kalau hatinya bersih pada saat melakukan keputusan itu, tidak didasari ego, tidak didasari kebencian, tidak didasari sentimen pribadi, lakukan. Tapi kalau ada ego, ada attachment kebencian, ada attachment masalah pribadi yang menyebabkan itu, mudah-mudahan ini terakhir kali begitu. Mudah-mudahan tahun depan nggak begitu lagi. Artinya jangan sampai salah satu item dari 1.000 itu yang ini ego atau kemarahan itu yang muncul di tengah-tengah sehingga mengorbankan umat. Mengorbankan umat. Betul. Oke, itu jawabannya. Karena tanggung jawab sebagai pemimpin itu besar loh. Betul. Besar loh. Efeknya ke banyak orang. Efeknya ke banyak orang. Bayangkan saya sebagai pemimpin, Teddy sebagai pemimpin juga, dua pemimpin, kita tidak cocok. Kemudian ketidakcocokan saya dengan Teddy menyebabkan keputusan saya meniadakan sesuatu yang sudah Teddy rencanakan. Padahal itu menyangkut rencana umat di bawah gitu. Betapa durhakanya saya gitu. Coba merenung gitu, merenung. Ajakan saya sih cuma itu. Kalau batinnya bersih, karena kan kita tidak tahu nih apakah itu disebabkan oleh apa, kita nggak tahu. Jadi pertanggungjawabannya self-assessment ke pribadi masing-masing dan ke Hyang Widi lah di atas gitu ya. Kalau bersih hatinya, tidak ada attachment ego, tidak ada attachment kebencian, kemarahan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, lakukan. Tapi kalau ada attachment itu, mohon berjanji, ini adalah terakhir kalinya terjadi, besok-besok yang terjadi lagi. Karena kalau enggak, buat apa kita nyepi? Buat apa kita berritual? Buat apa kita berbusa-busa, berbicara kebaikan-kebaikan, tapi tindakan kita masih dikendalikan oleh sesuatu yang sebenarnya secara teori itu harus kita kendalikan, kita buang jauh-jauh gitu kan. Oke, itu tadi jawaban dari Bli Budi. Jelas banget sepertinya, dan mungkin teman-teman di Sulawesi Utara juga bisa meresapi apa yang disampaikan oleh Bli Budi. Anak muda di Sulawesi Utara bersatu. Kasih contoh yang baik. Betul sekali. Jadi anak muda ini kadang-kadang luar biasa karena masih seger gitu ya, masih seger dan ngelihat dari luar kan. Iya. Nah, biasanya lebih jernih. Jadilah contoh. Tunjukkan bahwa Anda hebat. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, Bli. Ada dari Nova.Alyasa. Ini kalau nggak salah ini kader dari PDKMHD DKI Jakarta, Bli. Jadi dia bertanya nih, mau nanya pendapatnya Bli sih. Bagaimana pendapat Bli terkait sholat tarawih tanpa pengeras suara karena berbarengan dengan hari suci Nyepi? Mungkin ini lebih konteksnya ke Bali, Bli ya. Sepanjang itu disepakati, masing-masing pihak setuju untuk melakukan itu, itulah yang terbaik ya, karena itu menunjukkan toleran kan. Jadi pada saat kita nyepi, teman-teman Muslim menghormati itu dengan misalnya speakernya diarahkan ke dalam atau bahkan speakernya dimatikan. Jadi mereka hanya dilakukan di dalam sehingga suaranya tidak mengganggu keluar. Itu sesuatu yang bagus banget. Besok giliran teman-teman yang Muslim yang lebaran atau sholat Id atau apa gitu ya, giliran kita yang menjaga, giliran kita yang berkontribusi bagaimana memfasilitasi agar mereka dapat melaksanakan keyakinannya dengan baik. Karena menurut saya toleransinya Hindu itu advance, bukan sekedar toleransi kalau kamu baik, aku juga baik. Kamu ya kamu, aku ya aku. Kita tidak saling mengganggu. Itu toleransi biasa. Lebih ke transaksi itu kayaknya. Ya toleransinya maksudnya, kalaupun tidak transaksi maksudnya ya udah kamu saya gitu. Nah, ya sama-sama baik gitu. Itu baik juga, itu toleransi yang baik juga. Tapi toleransinya Hindu itu karena berdasarkan Tattwam Asi, aku adalah kamu adalah aku. Bukan sekedar kamu, aku loh. Kamu adalah aku adalah kamu. Itu kan ada empati di sana. Iya, beda dong. Teddy adalah Teddy, saya adalah saya. Itu kita masing-masing, tidak saling ganggu. Tapi ketika saya bilang, saya adalah Teddy, Teddy adalah saya, itu sudah lebih maju tuh. Sudah lebih maju, sehingga saya tidak akan melakukan itu karena kepada Teddy, bukan karena saya tidak ingin mengganggu Teddy aja, tapi karena dari dasar hati saya, Teddy itu sama dengan saya. Jadi saya
ya memang dengan penuh ketulusan hati untuk mendorong. Jadi toleransinya Hindu itu tidak hanya membiarkan orang lain untuk melakukan kegiatan keagamannya tanpa diganggu, tetapi memfasilitasi agar orang lain bisa melaksanakan keagamaannya dengan husuk, dengan damai, dengan tenteram. Oke, Bli, jadi itu sudah dijawab soal pertanyaan sebelumnya terkait dengan konteksnya di Bali. Sekarang kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, Bli. Jadi hal ini sudah sering, Bli, dan sering viral juga pasca nyepi. Jadi soal ini kan di catur berata penyepian ada dua hal nih yang penting, ini tidak boleh mencari hiburan dan juga nggak boleh keluar kalau nggak salah dia. Dan setelah nyepi itu biasanya pasti ada aja akun-akun yang posting-posting soal dia nyepi keluar rumah lah dan sebagainya. Nah itu bagaimana nih Bli menyikapi hal tersebut? Tapi kan itu lagi kembali ke soal kesadaran dia. Himbauan aja bahwa kalau pelakunya bukan umat Hindu ya kesadaran mereka lah ya. Tapi kalau pelakunya umat Hindu, teman-teman kita sendiri, ya siapa lagi yang menghormati diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Betul. Gitu kan? Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri, tunjukkan bahwa kita adalah umat yang memiliki kesadaran yang baik. Bahwa hari ini adalah nyepi, himbauannya adalah catur berata penyepian, ajarannya adalah catur berata penyepian, ya kita lakukan. Kalaupun kita tidak bisa melakukan itu sepenuhnya, tapi minimal jangan vulgar keluar rumah. Apa sih yang tidak bisa kita tahan dari keinginan kita untuk keluar rumah gitu barang sehari gitu. Mungkin momen langka, jadi nyepi, wah ini sepi nih semua, saatnya kita berekspresi gitu. Tidur di jalanan gitu mungkin. Ya itu artinya kita tidak menghormati diri kita sendiri ya. Kita tidak menghormati diri sendiri. Jadi jangan, ya gimana kalau kita tidak menghormati diri kita sendiri, kita sedang menistakan, menurunkan derajat kita sendiri gitu. Nggak dapat benefitnya, bahkan mungkin memicu ketidaknyamanan pada orang lain kan. Jadi double tuh. Yang pertama adalah secara pribadi kita tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Kemudian yang berikutnya mungkin kita mengganggu kenyamanan orang lain kan. Bisa saja memicu konflik di internal. Bisa juga memicu konflik di internal gitu. Itu udah bukan double, triple mungkin gitu kan. Terus apa manfaatnya? Kalau hanya untuk nggak bisa banget nahan diri gitu, coba kita renungkan kok sampai segitunya sih kita tidak mampu menahan diri gitu. Kalau itu kita tidak bisa mampu tahan, besok kita ketemu hal di hidup ini, godaannya bisa 100 kali lipat lebih besar dari itu kan. Iya. Sekedar menahan diri saat nyepi tinggal di dalam rumah gitu. Besok ketika kita bekerja, kita bisa ketemu peluang mengkorupsi uang perusahaan atau mengkorupsi uang rakyat gitu. Godaannya kan 100.000 kali lipat lebih besar daripada itu. Bagaimana kita bisa berharap menahan diri? Kalau nahan diri untuk hal yang kecil itu saja kita tidak mampu gitu kan. Jadi perbaikan macam apa yang kita inginkan ke depan. Jadi sekali lagi kalau menurut saya karena Hindu adalah agama spiritual gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan menjadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita ucapkan itu akan menjadi apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan itu akan menjadi kebiasaan, apa yang menjadi kebiasaan itu akan menjadi nasib kita gitu kan. Jadi kalau kita tidak terbiasa untuk melatih diri, tidak biasa untuk mengekang diri, terbiasa untuk mengikuti apa saja kehendak kita, itu udah Bhagavad Gita tuh menyampaikan, mewanti-wanti, baca aja di seluruh Bhagavad Gita itu pengendalian diri itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menjadi penekanan gitu. Kalau kita tidak mengendalikan diri, tidak mampu melakukan itu, bagaimana kita bisa berharap memiliki hidup yang baik gitu? Kan kita semuanya ingin hidup yang baik nih, pingin punya pasangan yang baik, pingin punya rumah yang baik, nanti pengen punya anak yang baik, pengen punya keluarga yang baik, semua kehidupan yang baik lah. Bagaimana kita bisa berharap mendapatkan itu kalau kita tidak memulai hal-hal baik dari diri kita? Ya kan? Betul. Oke, jadi sesimpel itu sih menurut saya. Sangat simpel, sangat sederhana. Jadi kalau bukan kita lagi yang menghormati hari suci kita, siapa lagi? Siapa lagi? Untuk menuju kualitas kehidupan yang lebih baik lagi, pengendalian diri adalah kuncinya. Bahkan hanya untuk mengendalikan jari kita agar tidak
klik posting ini, itu kita susah gimana kita mengendalikan posting lain. itu level kedua ya. Karena kita nggak posting tapi kita keluar di jalan foto-foto atau tetap di jalan tapi nggak posting ya sama aja sebenarnya. Iya sih. Ya jadi cuma lebih nggak kelihatan aja. Nggak kelihatan aja. Jadi itu sama dengan himbauan jangan menunjukkan hidup mewah gitu. Sebenarnya menunjukkan hidup mewah dalam batas-batas tertentu kalau wajar gitu ya, pengusaha memang kaya hidupnya mewah ya nggak masalah juga, tapi jangan sampai itu dimodalin dengan cara-cara yang bertentangan dengan dharma gitu. Betul, kan ya. Jadi tidak memposting satu hal, tapi tidak keluar rumah, tidak melanggar catur brata itu yang sebenarnya lebih substansi ya. Ya, betul sekali. Oke Budi, ini kan kita akan menyambut Hari Suci Nyepi, dan biasanya Parisada Hindu Dharma Indonesia ini PHDI selalu menyelenggarakan Dharma Santi Nasional. Betul. Nah, kita nanti rencananya tanggal 14 Mei, catat. 14 Mei, Dharma Santi Nasional di Jakarta, di Gedung Samudra, Kelapa Gading. Oke, ada narasi apa nih yang ingin disampaikan oleh PHDI lewat Dharma Santi Nasional ini kepada umat Hindu se-Indonesia nih? Jadi tema Nyepi kita tahun ini adalah melalui Dharma Agama dan Dharma Negara, umat Hindu siap menyukseskan pesta demokrasi. Karena ini kan tahun 2023 ini adalah Nyepi terakhir kita sebelum pemilu. Betul. Ya, jadi momentumnya kita ambil bagaimana, karena kan umat Hindu ini memiliki Dharma Agama dan Dharma Negara gitu ya, dua kewajiban ini yang paralel. Jadi bagaimana Nyepi ini kita menjadikan kontemplasi untuk diri kita, sehingga kita mampu mencapai kesadaran di dalam, mencapai kesejukan di dalam, sehingga kita siap membantu Indonesia untuk menyukseskan pesta demokrasi. Karena kita tahulah pesta demokrasi ini kan tensinya pasti tinggi ya. Kita tahulah ya. Kita tahulah terlepas dari siapa calonnya, berapa jumlah calonnya dan lain sebagainya, tapi namanya pesta demokrasi pasti tensinya tinggi. Jadi umat Hindu memiliki kesempatan di Nyepi ini untuk menyiapkan diri, sehingga kita memiliki kualitas yang cukup secara pribadi untuk menyukseskan pesta demokrasi ini. Caranya apa? Caranya adalah dengan yaitu meningkatkan kualitas diri kita, menyejukkan hati kita, menenteramkan jiwa kita, membeningkan batin kita, karena kita pasti akan membagi keluar apa yang ada di dalam. Ya, kalau kita dipenuhi dengan kemarahan, maka yang keluar itu adalah kemarahan. Sehingga peristiwa kecil pun bisa meletup jadi besar, karena kita menyikapinya dengan kemarahan. Tapi kalau kita batin kita sejuk, kita sudah terbiasa mengendalikan diri, ada sesuatu di luar kita bisa merespon dengan sejuk. Kalau kita tidak bisa memadamkan, minimal tidak menambah itu menjadi lebih besar gitu kan. Yeah. Jadi bayangkan kalau seluruh umat Hindu se-Indonesia memancarkan keluar aura-aura positif, ya mungkin karena kita cuman less than 2% gitu misalnya, secara kuantitas kita kurang dari 2% dari penduduk Indonesia. Tapi kalau itu besar frekuensinya, besar auranya, saya yakin itu akan sangat mempengaruhi. Minimal kalaupun terjadi sesuatu yang negatif, umat Hindu tidak terlibat di dalamnya. Umat Hindu menjadi contoh, menjadi role model dari warga negara yang baik. Itulah kira-kira. Artinya Dharma Santi hari ini punya visi yang cukup jauh ke depan. Jadi kontemplasi diri tidak hanya untuk diri sendiri maupun keluarga terdekat, tetapi juga bagaimana kontemplasi diri ini bisa bermanfaat untuk negara yang akan menyongsong pemilu. Pesta demokrasi. Karena pada akhirnya kita hidup kan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk, ya kalau hidup hanya untuk diri sendiri, apa bedanya kita dengan kambing gitu kan? Hanya makan, hidup, tidur, apa itu kan? Kita hidup untuk memberi kemanfaatan sekali lagi pada sesama, pada semesta gitu ya. Jadi dengan Nyepi, dengan kontemplasi, kita semakin sejuk, kita semakin dewasa, kita semakin bening hati kita mencapai tangga kesadaran yang lebih baik gitu. Dengan itu mudah-mudahan umat Hindu seluruh Indonesia bisa
menjadi contoh sekali lagi, bisa menjadi role model warga negara yang baik dalam menyukseskan pesta demokrasi, karena sekali lagi kita punya dua-duanya nih, dharma agama, dharma negara. Oke, jadi ingat umat Hindu di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta nih, kalau tanggal berapa nih Bu Dharma Santi Nasional? Tanggal 14 Mei. 14 Mei. Boleh nggak nih umat Hindu di Jakarta? Justru kita undang. Justru kita nanti ada klasternya seperti biasa tuh, pengerahan massa perbanjar-banjar itu se-Jabodetabek, pasti kita nanti minta partisipasinya dalam Dharma Santi Nasional. Luangkan waktunya Bapak Ibu semeton semuanya yang ada di Jakarta khususnya atau Jabodetabek. Nah, ini Bli, untuk akhir ada pesan Bli untuk khususnya anak muda Bli, dan khususnya lagi kader KMHDI dalam menyongsong Nyepi tahun ini khususnya, dan tadi yang dikatakan tadi pesta demokrasi di 2024. Pertama, Nyepi jangan tidur. Betul. Karena tidur tidak dapat manfaatnya. Kesadaran kita justru hilang karena kita tidur. Jadi usahakan sehat pertama. Yang kedua, setelah sehat, lakukan tapa berata itu dan dapatkan manfaatnya. Karena sekali lagi itu kan diciptakan, ditentukan, dirumuskan oleh orang-orang Linuih itu. Ya kan? Bukan sembarang orang yang menyusun menetapkan amati geni, amati lelungan, amati kelangungan, amati karya, itu bukan orang sembarangan. Itu dibuat panduannya sebagai cara, metode, bekal kita untuk meningkatkan kualitas diri. Cobalah. Coba. Anak muda harus berani mencoba. Jadi coba. Jangan takut mencoba dan rasakan manfaatnya. Tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau tidak dilakukan sungguh-sungguh, Anda nggak mendapatkan manfaatnya. Sama seperti Anda pergi ke kolam renang, ada yang serius renang, ada yang cuma nyelupin kaki, ada yang cuma cuci muka gitu. Kalau cuma cuci muka ya dapat basah mukanya, yang cuci kaki dapat basah kakinya, tapi yang nyemplung dan latihan sungguh-sungguh dia akan bisa berenang. Jadi ini adalah momen setahun sekali, latih diri, karena tantangan ke depan membutuhkan orang-orang dengan kualitas super. Orang-orang dengan kualitas super hanya mendapatkan kualitas itu dengan usaha yang super. Anda goleran, Anda memanjakan diri, ya apa yang Anda dapat dengan itu? Ya, kalau saya menasehati anak saya itu adalah keraslah pada dirimu. Karena kalau kamu keras pada dirimu, semesta akan lembut kepadamu. Tapi kalau kamu lembut pada dirimu, semesta akan keras kepadamu. Udah gitu. Rumus hidup itu. Kalau kita rajin latihan, seperti tadi lah, latihan menggambar, latihan renang, latihan silat, latihan itu yang membuat kita expert. Latihan mengendalikan diri, lakukan tapa berata penyepian dengan sungguh-sungguh dan dapatkan manfaatnya. Oke, terima kasih Budi sudah mau mampir dan berbagi dengan kita KMHDI. Semoga apa yang Budi sampaikan sampai ke penonton, khususnya kader-kader KMHDI dan juga umumnya kepada umat Hindu se-Indonesia. Dan semoga lain kali bisa mampir lagi dan berbagi soal hal-hal lain. Siap, sangat siap. Dan saya juga seneng lah kalau ketemu teman-teman ini, berasa lebih muda lagi. Ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi. Oke, itulah tadi perbincangan saya dengan Budi terkait dengan Nyepi dan pandangan Budi terkait dengan kebermanfaatan Nyepi dan bagaimana kita mesti memanfaatkan momentum Hari Suci Nyepi tahun Saka 1945. Dan bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan ketika kalian punya hal-hal yang ingin dibicarakan dan ingin kita bicarakan di konten KMHDI Mengkaji, bisa banget disampaikan juga di kolom komentar. Jadi sekian KMHDI Mengkaji hari ini. Sampai jumpa di KMHDI Mengkaji berikutnya. Saya tutup dengan Dharma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Satyam Ewa Jayate. Jaya!